Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, beserta kajian tafsir Al-Quran, kita lanjutkan ya pelajaran kita masih mengenai keterangan orang munafik. Ya, ini menjadi ilmu bagi kita, ya, menjadi ilmu bagi kita ya. Ayat selanjutnya adalah karena mereka kalau bertemu dengan temannya mengatakan kami adalah bersama kami, bersama kamu. Kami hanya berolok-olok saja itu, basianyang. Jadi ambo kalau dulu di tempat tertentu, bajan basianyang, sianyang kurpo sama bagara-gara. Ya. Awak tahu sianyang itu makan anyang. Sekarang ini balasannya. Nah, ini ya. Apa yang kuning merah kuning ini coba kita baca bertaus dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bacaannya? Coba ibu-ibu karang dulu sama-sama membacanya, lambe bacanya. Allahu yastahzi'u. Ya, tulisan itu begitu ya, yastahzi'u bihim. Ini yang saya sebutkan itu ya dari Pak Allahu yastahzi'u bihim. Jadi ini kan ayat sebelumnya ini. Ini kan ini. Ini ayat sebelumnya agak panjang sedikit di muka ya. Ini wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum, terus innama nahnu mustahzi'un. Jadi katanya kami mengejek, berolok-olok. Baru ini Allahu yastahzi'u. Jadi Allahu apa beraja apa soal seketik ya. Bamangko dibaca Allahu ko. Rebutan saja. Mubtada. Mubtada. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mubtada itu artinya jadi pokok kalimat. Jadi pokok kalimat itu artinya jadi ya kadang-kadang yo anak-anak sekolah banyak lo kurang paham ya. Pokok kalimat disangkut pokok galih. Ya. Jadi subjeknya di bahasa Inggris subjek. Enggak lo paham kadang-kadang. Ya, jadi pokok kalimat. Jadi pokok kalimatnya Allah. Because sebutannya atau predikatnya yastahzi'u bihim. Kan lengkap kok, panjang. Jadi Allahu Allah ada ulah orang itu katanya kami berolok-olok, maka Allahu yastahzi'u bihim. Allah. Jadi apa terjemahnya? Allah. Iya. Allah mengejek pula dengan mereka. Jadi kalau begitu ketekna Allah enggak maksudnya mengejek itu ya. Yastahzi'u ku aja kan panjang kok ya. Itu sebenarnya hamzah kuma di atas ya ini saja ini. Jadi Allahu yastahzi'u bihim. Ini dia yang saya sebutkan itu. Kalau yastahzi'u ini kan fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari ini dapat tambahan ini. Aslinya adalah haza'a. Haza'a bertambah alif di sini. Bertambah alif, bertambah sin, bertambah ta.
setimbangan dengan istaf'ala. Jadi aslinya timbangannya fa'ala menjadi istaf'ala. Jadi istahza'a. Ha besar ya. Istahza'a. Yastahzi. Nah, ini dia. Jadi Allah memperolok-olokkan pula dia ada dianya di sini. Allah memperolok-olokkan pula bihi dengan mereka. Maksud di sini dipakaikan Allah olok-olok itu bagi mereka itu. Jadi bukan berarti seperti mereka memperolok-olokkan Allah, tidak, tapi dipakaikan maksudnya ini binya ini mulabasah namanya. Mulabasah ini berarti dilengketkan. Jadi bismillah itu tuh ya. Jadi bismillah kan ada huruf jar. Jadi kalau kita pakai bismillah itu kan bismillahirrahmanirrahim. Berarti pengertian mulabasahnya itu dipakaikan. Jadi inilah nikmatmu yang selalu kupakai ya. Itu sebenarnya ya. Jadi mulabasah itu labisa itu artikan pakaian. Jadi mulabasah dipakaikan ya. Jadi Allah ya memperolokkan caranya dengan melengketkan. Nah, itu makanya kalau kita tidak tenang dalam hidup lagi, maksudnya dibuat ini yang terjadi, disangka hujan sampai sangka panas sampai petang rupanya hujan di tengah hari, biar dalam usaha, biar dalam kegiatan, berarti kita sudah termasuk diejek, diolok-olokan. Ya, kan diejek. Misalnya pangan awak takut ke tsunami saya, rupo dia gini lain. Itulah mulai awak diejek-ejeknya itu. Makanya berlindung awak kepada Allah dari ejekan Allah. Ya. Biasanya kalau kita suka mengejek, kita kena ejek juga ya. Jadi dapat ini. Jadi Allahu yastahzi'u bihim. Allah, bagaimana memperolok-olokkan dia balik ke Allah subhanahu fa'ilnya huwa sifat dengan mereka. Jadi Allah memperolok-olokkan, dipakaikan Allah dengan mereka olok-olok itu. Di sini maksudnya apa? Ini dia ai itu ai tafsir namanya ya. Jadi ai ini namanya huruf tafsir namanya. Jadi ini namanya huruf tafsir. Ai, maksudnya, ini dia. Allah juga dibuat. Ini karena bacanya Allah. Ini pun baca Allah lagi. Jadi Allahu berarti di sini disebutkan Allahu karena ini Allah juga. Kan dia namanya menafsir. Allahu, maaf. Allahu. Jadi Allah bagaimana? Yu'amilu. Ini bertambah juga nih. Asalnya kan amila. Jadi kalau yu'amala sama ba'ada. Ba'ada yuba'idu. Kalau ini amala yu'amilu. Gitu ya. Amala yu'amilu. Kalau amal artinya nih dipakaikannya, artinya kan ada dalam kajian fikih muamalah. Jadi pakaian hari-hari kegiatan. Maksudnya Allah memakaikan, ini makanya gitu. Yu'amil. Allahu yu'amiluhum. Jadi Allah memperlakukan dianya Allah, ada pula di sini fa'ilnya. Memperlakukan Allah terhadap mereka, maksudnya itu yang dilengketkan tadi. Dipakaikan Allah lah kepada mereka. Ini berbentuk masdarnya. Kan sama kalau sabaka yusabiku musabakatan. Kalau ini juga amala yu'amilu mu'amalatan. Jadi kalau mu'amalah, ini yang dipakai dalam kajian orang tafsir, orang fikih. Misalnya menggale, apalagi berumah tangga, namanya mu'amalah. Mu'amalah ini jadi Allah di dalam kegiatan muamalah itu disisipkan Allah di situ ejekan. Pani awak itu maka orang-orang munafik ini disisipkan Allah muamalah ejek. Kalau begitu kejam kali itu Allah membalas begitu. Enggak, akibat perbuatan itu efeknya gitu. Jadi kalau gitu maka kita selalu
namanya husnuzon. Nah, husnuzon itu kan berbaik sangka. Jadi jangan ada suuzon. Kalau kita suuzon nanti itu jadi penyakit. Ya, ya Pak Bet, mamang kau mulai kabu sama tombo. Ah, itu rancak itu. Oh, jadi jangan ada pengen dari Malang, nanti mulai kabu sama itu. Jangan. Ya, itu payah itu bekerjaan mengaji ku yo payah paham. Kalau apa kaji murahnya. Ya, para pelaksana kaji itu. Ya, jadi itu makanya bisa kita mengambil kesimpulan kadar baik kadar buruk itu sebenarnya untuk baik sama kita, dikasih baik untuk baik. Tapi pada umumnya orang kalau baik maka dia baik, kalau buruk itu lemah. Padahal itu buruk itu untuk baik. Jadi kalau ada orang tidak baik dan awak hadapi, mujunya membuat awak baik. Lebih paham maksudnya. Itu mangko kalau berdoa aku jangan arogan bana. Sehatkanlah saya Tuhan, sehatkanlah saya Tuhan. Mereka ditanya oleh Allah untuk apa sehat Tuhan. Untuk Mas Haji nak ada gitu, untuk berito, untuk berjalan. Ya. Ya. Jadi itu doa itu tanda tidak sombong saja. Nah, jadi itu makanya maksud diolok-olokkan Allah ini dia. Allah menggunakan memuamalahkan. Jadi melengketkan. Baru ini maf'ulnya. Ini maf'ul juga. Jadi undang-undangnya kita kan belum belajar. Kalau masdar ini kan masdar dari amala. Jadi kalau masdarnya yang menjadi maf'ulnya, itu betul-betul itu. Itu maka innaka patahna laka pathan darabtu darban. Ya, jadi itu makanya Allah mengejek-ejek mereka, maksudnya dilengketkannya kemanapun pergi dalam segala hal kena ejek jadi. Ya, jadi itu mangkuk kadang-kadang kasihan awak lah buat elok ibu orang pulau macam-macam. Itu mulai itu. Jadi melengketkan atau mengamalahkan Allah kepada mereka betul-betul mu'alah ini. Ini apa? Coba kalau ditakok-takok kama bacaannya. Mustahzi'i, mustahzi'a, mustahzi'u dan belakang gua. Yo mana? Ikolah jalan di atas barisnya karena ini maf'ul. Tapi nggak boleh baris 2. Dia hanya boleh baris 1 aja itu. Ya. Nggak mau dia mundur sedikit. Ini dia. Itu barisnya. Jadi maksud Allah memperolok-olokkan mereka itu Allah memberikan muamalah kepada mereka muamalah apa bacanya? Muamalatal jadi muamalatal mustahzi'i. Jadi muamalah ejekan. Ini mudhafun ilaihi. Jadi itu makanya jadi pelajaran bagi kita bersama, jangan ada berburuk sangka kepada Allah. Apapun yang dikasihnya terima baik-baik. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu ya. Ya. Terus di mana dikasihnya muamalatal mustahzi'i? Ini dia. Di dunia. Di dunia. Dikasihnya di dunia. Di mana lagi selain di dunia? Di akhirat. Jadi karena mereka mengejek atau memperolok-olokkan Islam, akhirnya dapat ejek-ejek di dunia dan dapat di akhirat. Kalau tidak baca tafsir kan tidak tahu ada. Malah tergambar dia apa maksud diperolok-olokkan Allah. Jadi kalau membaca tafsir awak tahu, itu cek tafsir baru tuh, alun banyak tafsir. Kalau dalam baca tafsir kalau baca tafsir kan dalam bahasa Arab. Memang ada dalam bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Tapi kalau aslinya kan dalam bahasa Arab tulisan karena orang itu lebih dulu tapi bukan untuk orang Arab, ya untuk seluruhnya lah. Nah, jadi itu maksud Allahu yastahzi'u bihim,
oleh almarhum Nawawi, Allahu yu'amiluhum muamalatal mustahzi'i fid dunya wa fil akhirah. Baru di sini ada amma pasliyah namanya, diterangkan. Amma fid dunya, adapun yang dimaksud dengan diejek di dunia, ejek di dunia di sini fala innahu fa, maka sungguh, ini sungguh juga fala innahu, maka sesungguhnya Allah memperlihatkan yang diperlihatkan Allah kepada Rasul atas yang mereka rahasiakan. Jadi apa yang mereka rahasiakan diperlihatkan Allah kepada Rasul. Di sini disebutkan bahwa mereka adalah yubalighuna fi ikhfa'iha anhu, yang mereka berusaha menyampaikan dalam menyembunyikannya. Sampai sini titik. Ini sudah diterangkan di atas. Ini dia. Apa maksudnya? Di ayat sebelumnya kan ada itu. Ya, yang di bawah ini. Jadi yang ini mengatakan kan innama nahnu pala izhar iman indal mukminin mustahziun bihim min ghairi ayahtaru bibalina iman hakikat. Ini ada rasanya sebelumnya. Apa maksudnya bahwa Allah ini rupanya. Ya. Ini. Jadi dari mana Allah mengatakan ke Muhammad bahwa Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwa mereka itu adalah tidak benar, maksudnya mengejek. Berarti wala yash'urun, ya. Itu yang saya ingat dulu di atas. Coba kita lihat dulu ya. Wala yash'urun. Ada ingat apa itu? Wa ma yash'urun. Ini. Walakin la yash'urun. Akan tetapi tidak sadar mereka. Maksudnya sesungguhnya Allah Ta'ala memperlihatkan kepada nabinya atas kerusakan mereka. Jadi mereka mengatakan, kami berbuat baik saja kok. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard. Mereka menjawab, nahnu muslihun. Tapi Rasul tahu. Ini kan diberitahu, itu tadi yang ke bawah tadi yang saya ingat ya. Itu gunanya mengaji kan ada doa mah. Allahumma faqihni. Allahumma faqihna. Ingatkan aku yang sudah aku lupa. Jadi waktu mengaji itu karena ada. Jadi maksudnya di sini yang ejekan pertama dulu ya. Ini. Ejekan pertama. Ini dia. Ini ejekan pertama. Fid dunya. Amma fid dunya fali annahu, sesungguhnya Allah memperlihatkan kepada Rasul atas asrar. Asrar kan sir-sir rahasia-rahasia mereka, bersama bahwa mereka itu adalah mereka yubalikuna fi ikhfa'iha. Mereka menyampaikan yang sudah tersembunyi daripadanya. Jadi kalau bertemu Nabi Muhammad kami beriman gitu. Kan ngejek tuh. Rupanya Allah sudah memberitahu apa yang mereka sembunyikan. Dulu pernah saya sampaikan dalam surat Tahrim, kan ada apa orang itu berbisik istri-istrinya bahwa Muhammad ini rupanya dipulanginya juga kepada istri yang tua. Itu mengatakan Ibu Marinas dan dapat ceritanya itu. Baik, datangnya Pak. Ada ya. Tanyalah Ibu Marinas tuh. Ya, ada Ibu. Jadi datang kata Rasulullah, dia orang kula babisi Hafsah sama Aisyah. Kalian eloklah kalian, jangan macam-macam misalnya. Jadi turun ayat
Dari mana tahu engkau wahai Rasulullah? Ya Allah memberitahu kamu. Jadi itu kalau Rasul-Rasul itu diberitahu ya. Awak sebenarnya wah, awak pengikut Rasul diberitahu apa enggak? Ikut takut mengaji takatur orang yo. Oh. Sebenarnya kalau awak memang awak namanya kalau Rasul kan maksum. Maksum itu artinya dipelihara dia. Awak sebenarnya maksum juga. Cuma bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat karena tidak terbiasa saja makam amburadul. Kalau sebenarnya dihati-hati bisa juga. Tapi enggak maksum namanya. Ya, ada namanya. Itu makanya ada namanya pengajian apa itu al-kasab ya, terbuka gitu. Ya, cuma orang tidak mau mengaji-ngaji. Cobalah kalau kita berhati bagus, jujur, baik, lembut, kayak kita tahu tuh mah. Tapi di awak kacau, ya kacau taruh. Tapi ikulah mangko mengaji awak. Mangko kita latih diri kita mana yang apa dihilangkan. Nah, jadi lama-lama halus dia. Itu di dunia ya. Jadi ejekan Allah di dunia diberitahu Allah kepada Rasul. Satu. Nah, terus ejekan di akhirat ini dia. Wa amma fil akhirah. Jadi ini tadi kan amma fid dunia. Mana itu? Ini. Amma fid dunia. Ini ya. Satu. Amma fid dunia. Sudah selesai. Apa ejekan Allah di dunia? Panek-panek menyimpan saja Rasulullah tahu. Ya. Yang kedua amma fil akhirah. Amma fil akhirah apa? Ini nanti. Adapun ejekan Allah di akhirat, ini ada hadis ya mengutarakan. Itu maka menafsir itu menafsirkan ayat, ada ayat dengan ayat yang lain. Itu makanya kalau perlu kita baca ayat ini semua, kita paham artinya. Jadi kalau ada nanti, kalau nggak paham kita Ustaz, boleh. Kalau tidak diamalkan boleh ya itu biasa saja supaya mudah-mudahan nanti jadi orang baik. Tapi yang sebenarnya mesti mengerti gitu ya. Tapi kalau dikatakan mesti mengerti orang nggak mau. Ya Pak Ben, lepas Pak Ben. Ya, jadi itu ya. Jadi ada pun ejekan di akhirat. Ini jadi kalau menafsir itu ada ditafsirkan ayat dengan ayat. Jadi kalau ayat dengan ayat itu terpaksa kita ketahui ayat sampai seluruh ayat. Sudah itu dengan hadis, ini dengan hadis. Ataupun dengan amalan Madinah, banyak itu. Adapun dengan ra'yi, dengan pikiran itu pun tidak lepas dari hadis juga, enggak sembarang. Ya, ya, faqala. Ini dia. Apa ejekan di akhirat? Faqala Ibnu Abbas. Berkatalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas saudara sepupu Nabi Muhammad ya. Ini yang doa Allahumma faqihni itu. Allahumma faqihna faqihhu aslinya itu. Jadi didoakan Nabi Muhammad Allahumma faqihhu. Hu-nya ke Ibnu Abbas itu. Fiddin. Jadi sekarang kita pakai untuk kita Allahumma faqihni. Boleh, boleh. Jangan pula enggak boleh pula ya. Ya, jadi berkata Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas tentang ejekan Allah di akhirat? Iza dakhala. Apa arti dakhala, ibu-ibu? Masuk. Masuk. Apabila telah masuk. Siapa yang masuk ini fa'ilnya? Kalau fa'il kan boleh banyak. Boleh fa'il satu, boleh dua, boleh banyak. Yang enggak boleh di sini fa'ilnya perempuan karena ini dakhala. Gitu ya. Fi'il fa'il berapa polanya dulu ya. Iza dakhala, apabila telah masuk orang mukmin orang, tapi perempuan masuk juga ini. Jangan pula nanti Ustaz disiko mukminunyo, laki-laki sana masuk surga produksi indah, jangan. Ya. Jadi apabila telah masuk orang-orang mukmin, kemana masuknya? Al jannah, ke dalam surga. Jadi masuk orang mukmin ke dalam surga. Wal kafirun finnar, dan orang kafir masuk ke dalam
neraka. Lalu bagaimana? Setelah masuk orang mukmin di surga, orang kafir masuk neraka. Orang kafir siapa ya? Tertutup hatinya. Orang yang tertutup mata hatinya, tidak mengerti dia siapa sebenarnya Tuhan sebenarnya. Itu sebenarnya. Tapi jangan dituduhkan kepada orang. Jadi kita pun harus, yang sudah muslim pun, yang mengaku muslim harus belajar terus. Apakah sudah kenal sebenarnya Allah? Jadi jangan tertutup, jangan terbuka sengenek-sengenek. Allah kata orang, Allah ketawa. Ya. Jadi ada pun orang kafir sudah masuk neraka pula. Bagaimana jawab dari iza ini? Ini kan iza huruf syarat. Ba'ala apabila. Kalau kami ngaji di pesantren dulu. Apabila telah masuk orang mukmin kepada surga dan telah masuk orang kafir ke neraka. Ba'ala apabila. Itu mengaji. Mengaji surah. Fataha. Ini jawab. Fatahallahu, fatahallah, fatallahi. Allahu. Kenapa Allahu? Fa'il. Karena fa'il. Fatahallah. Ya. Itu cemerlang dari gadis Sungayang tuh, Bang. Aduh ditinggalin orang lagu gadis Sungayang nampak dempong. Tapi itu rancak lagunya ya. Kalau itu gadis nampak pandai mengaji sih. Fatahallah, telah membuka Allah. Jadi dibuka Allah lah. Apa dibukanya? Minal jannah. Dibukalah dari surga itu. Apa dibuka? Ada pintu. Jadi kanlah masuk orang. Dari Allah dibukanya pintu dari surga. Alal jahim ke neraka. Dibuka pintu itu. Setelah dibuka pintu, fi maudi'i, pada tempat, pada suatu tempat, allazi huwa maskan, ya maskanun, yang tempat itu tempat orang-orang munafik tadi. Orang munafik kan ada di sebelah, dia lagi pintu terbuka, ditampek. Nyo lain-lain begitu. Orang nan munafik kok tampeknya. Orang nan ndak solat sinan tampeknya. Pokoknya lain-lain tampeknya ya. Dikasihlah tempat, ada tempat dekat mal. Faiza ra'al munafik. Ini fa'ilnya. Maka apabila telah melihat orang munafik nanti pintu itu, kau dia alif lam lai sebablah dia lihat. Kau balun lai, dia lagi pintu lah nampaknya. Ada pintu dah ke awak kau rupanya mah. Nampak ke sarugo. Jadi bagaimana? Bagaimana pintu itu? Maftuhan. Maftuhan apa arti maftuhan? Isim fa'il, isim maf'ul, fataha, yaftahu, fathan, maftuhun. Apa itu? Isim maf'ul ya. Gunanya menjadi hal. Jadi dilihat orang munafik lah rupanya pintu itu terbuka, dalam keadaan terbuka. Setelah mereka melihat pintu itu terbuka, ini kan iza juga ini. Iza kan huruf syarat juga itu. Iza, huruf syarat juga sama di atas. Iza ra'al munafiqunal baba maftuhan. Ini jawab. Haraju. Kalau tadi ini jawab apa tadi? Ayat. Haraju. Mereka keluar. Datang orang munafik tadi, keluar mereka dari jahim, dari tampek jahim tadi, nampaknya pintu, keluarnya dari sinan. Keluar dari neraka jahanam itu, wa yatawajjahuna, mereka mengarah. Itu mangko tawajuh nama kalau orang kaji tasawuf, orang suluk, menghadapkan. Mereka menghadap ke surga. Maruknya ke surga itu. Begitu menghadap ke surga, wa ahlul jannah, sedangkan penghuni surga melihat pula kepada mereka. Nampak orang surga. Tiba orang-orang munafik mulai marah kawaknya. Faiza wasalu, wasalu, apabila mereka sudah sampai dekat pintu itu, sampai ke pintu kan bab pintu surga, sudah alaihimul bab, ditutup, disumbek.
Mula dibuka, sudah itu ditutup. Ditutup pintu itu. Itu ejekan di akhirat. Jadi sianan munafik di dunia aku bisa, itulah bagiannya besok. Lah dibocorkan soal itu ejekan di akhirat. Kalau ejekan di dunia diberitahu pekerjaan mereka. Ya, diberitahu ya kepada Nabi Muhammad. Apa dalilnya? Dalilnya lihat Ibnu Abbas. Itu mongko Ibnu Abbas kok setelah didoakan Nabi Muhammad pandainya. Kan nyo minta tuh, doakan Nabi Rasulullah. Nyo ketek baru. Mulu-mulu dalam riwayat kamu baca setiap nyopai jo Nabi Muhammad ndak nyangkui kaji ko dong. Itu memang kurang awak ado lebih itu. Ya lain ngaji tapi kaji ko ndak sangkut. Nauzubillah ya. Ya ngaji ya terus tapi kaji ko ndak laki tuh. Rajin-rajin lah baca doa. Fakih ni. Ya. Jadi wazalika qauluhu ta'ala. Ini dasarnya karena firman Allah katanya. Kata Ibnu Abbas. Ini dia. Ini bukan surat Al-Baqarah ini. Surat Mutaffifin ayat 34. Lihat. Itu makanya Quran ditafsirkan dengan Quran. Fal yaum. Coba ada bisa lihat Mutaffifin. Yang gantang-gantang sukat menyukat itu di bawah apa? Sebelum amma yatasaalun. Ya. Mutaffifin. 58. Oh, 587. 58. 58 nak? Nah, coba lihat. Surat 58. Ayat 34 coba Ibu baca. Coba baca. Fal yaum. Coba Ibu Sabrina lah besok. 587 sebentar, Pak. Enggak, dia teh amma baru. Oh ya, dalam amma, Bang. Ya. Wailul lil mutaffifin. Ayat berapa? 34, coba. Ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, auzu yang pentingnya, Bu. Auzubillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Al-Mutaffifin ayat 34. Ya. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman yang mentertawakan orang-orang kafir. Itu ya. Jadi kalau tanya orang bila maksud hari ini hari apa tuh? Hari iya juga ikutan harinya. Harinan apa tuh? Setelah orang-orang mukmin masuk ke surga, orang-orang munafik masuk ke neraka, maka dia pergi pintu. Waktu pintu bantu terbuka tuh, mahadolah orang munafik ke sini. Begitu sampai di pintu ditutup. Basorak lah orang mukmin. Kalau di dunia memang orang mukmin digalakkan orang munafik. Tapi pembuktian jangan dicari-cari orang munafik ya, cakap tuh ya. Gitu. Jadi itu makanya yang penting sekarang kalau begitu saya berusaha tidak menjadi orang munafik. Nanti orang saya lihat begini, misalnya kalau dia itu dan malah yang menyebut kaji. Misalnya kalau ada orang dekat masjid, dia tidak masjid ke situ munafik kata, itu usah kaji terus. Jadi bergaduh aja dia. Jadi itu kaji lagi ya. Terus ini dia paham ya. Jadi itu pertama ejekan di dunia apa tadi? Ejekan di dunia adalah diberitahu ini. Amma fid dunya at-tala'ah, mentilikkan Allah kepada Rasul atas rahasia-rahasia mereka. Asrar ya, ala asrari. Asrar kan
yang mereka sembunyi-sembunyikan. Baru ini him mudhafun ilaihnya. Yang mereka sembunyi-sembunyikan. Jadi bagaimanapun rahasia orang munafik, Rasul tahu. Nah, itu maka Rasul diberitahu kepada dia dalam bentuk apa? Fahzarhum. Nah, itu. Fahzarhum. Hati-hati engkau Muhammad, waspada saja. Waspada. Malah dalam surat Nisa itu karena anaknya meminta supaya disolatkan ayahnya, pergi dia Rasul. Waktu dia mau pergi itu, mau menyolatkan, turun ayat. Jangan kamu solatkan dan jangan berdiri di atas kuburan. Itu baru dia nggak pergi. Kalau nggak pergi juga. Ya, jadi itu makanya bapak-bapak, ibu-ibu, orang munafik itu dua ejekan ini maksud dari ini. Baru paham rupanya. Allahu yastahzi'u bihim. Itu maksud. Baru berikut. Apa ayat berikut lagi? Masih ada sambungan tadi ya? Ditutup. Ini. Sudah ya. Ini habis. Ini lagi ya. Ini ayatnya lagi. Coba, apa ayat berikutnya? Coba dibaca. Dengan senandung boleh, dengan lagu boleh. Wayamut. Apa? Wayamudduhum fi tughyanihim. Kalau diulang dari atas tadi, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sampai situ batas ayat ya. Ya. Berapa ini? 15 ya? 15. Bentar. Dikasih dulu batas. Nomor. Iya, dikasih nomor saja. Aturannya pakai langsung ayat, tapi nggak ngerti. Nggak ngerti tadi mana lain. Iko pun gaek-gaek beraja, pokoknya lumayan juga. Alhamdulillah. Muridnya gaek lah. Ya, masih bisa. 14 ya? 15. Itu sedang kita melompat. Kamu apa ya? Iya. Ya mudum fituryanihim ya'mahun. Ya nggak apa-apalah. Kan nggak merubah dia. Jadi apa maksudnya di sini lagi? Wa yamuddu tadi kan Allahu yastahzi'u. Diatapkan yamuddu. Kalau yamuddu fi'il mudhari juga ini. Yamuddu fi'il madinya apa ini Ibu? Apa? Madda. Serupa. Jadi madda itu artinya begini supaya dijulurkan di apa itu kalau membuat adonan tuh kan bule itu digilang-gilang sama boto dilicak makin panjang. Jadi itu namanya di madda tuh dijulur-julurkan. Yang menjulur-julurkan itu yang jadi panjang-panjang itu siapa? Siapa failnya sini? Mereka. Jangan. Huwa. Kemana balik huwa? Allah. Iya, Allah. Iya. Jadi karena begitu tadi kan dikasih ejekan. Sekarang ejekan itu ditambah-tambah. Diperpanjang-panjang gitu. Dipanjang-panjangkan Allah kepada mereka. Jadi panjang mereka di mana? Fi tughyanihim. Ini. Tughyan. Dijarkan oleh tughyanihim. Jadi di dalam tughyan ini kan toga saya bilang. Kalau situ apa terjemah? Kalau terjemahannya apa itu Ibu Sabrina? Wayamudduhum. Wayamudduhum dan membiarkan mereka dalam kesesatan mereka. Jadi membiarkan ini dibuat orang terjemahan membiarkan. Membiarkan ini maksudnya dijulur-juluran ditambah panjang menjadi-jadi. Tughyan dalam kesesatan atau di dalam tughyan ini kan toga ya, toga. Tagut. Dekat-dekat juga tuh. Maksudnya oleh Pak Nawawi
Ini maksudnya adalah yazidu. Itu maksud menambah. Ini nambah itu. Kalau yang muddu menambah jadi atau membiarkan boleh, atau menjulur-julurkan. Menambah yazid. Kalau di Arab sana kan sering zid teman, zid kata zid itu tambah-tambah. Ya zid ya itu fi'il amarnya. Jadi yaziduhum, menambah-nambah Allah mereka fi dolalin ya. Jadi dibiarkan ditambah-tambah Allah dalam kesesatan. Itu maksudnya. Menjadi-jadi. Akhirnya karena diberi tadi masalah ejekan dan ditambah dalam kesesatan, ini jadinya. Jumlahnya ini menjadi hal ini. Ya'mahun. Ya'mahun apa? Terombang-ambing, Pak. Terombang-ambing. Nah, sekarang begini sama-sama. Kita hidup ini yang berbagai umur, yang berbagai masalah, kondisi hidupnya, terombang-ambing sekarang atau memang sudah tetap, sudah mantap? Terombang-ambing. Pak Bet. Ba'ala kesudahannya kon. Aduh, ya Allah. Dan baik. Makanya jiwa, saya dengarkan orang-orang ceramah psikologi ya. Rupanya jiwa ini sehat kalau terarah. Paham tuh terarah? Paham. Ya misalnya kalau tukang sepatu hanya jago pagi itu mengurus sol sepatunya lah. Jadi mado hatinya ke sini. Nan parah nan ndak madok kok kasih ko madok sing ini, kasih ko madok sing ini. Itu mulai tea tuh. Kini setelah hamba baca-baca sebenarnya mubek madok hati itu mangko zikrullah. Kalau madok ke kerja-kerjaan tuh yuk kalau serius. Begitu sepatu ndak laku kan mulai pecah. Tapi kalau ke Allah, tetap makin mado, makin hebat. Nah, itu makanya. Jadi ambo rajin juga menjalankan ceramah lain, tapi maksud ambo itu rancak. Kalau mado hati orang pada satu masalah, berarti konversi jiwanya tidak pecah. Berarti rancak. Oke, itu kan dari psikolog. Tapi berapa lama bisa dan sesuatu itu bisa menyatukan konversi jiwa. Itu makanya dikecian dari Rasulullah. Tahukah kamu yang lebih baik dalam hidup? Bahwa lebih baik dari emas perak, dari macam disebut zikrullah. Jadi kalau zikir kepada Allah, ya sadar ke Allah, tetap elok. Paham tuh bahwa Pak Ibu. Baik. Nah, itu mangko kalau ada orang gaek-gaek, sebenarnya inyo ke masaji itu anak kaji itu kan mengarah-arah untuk supaya hati jan pacah, supaya hati madu. Tapi dia tidak mau beraja juga asal saja di. Ya jadi kok tidak bantu awak kini mengaji kan untuk madu hati supaya sadar awak menjadi. Coba kan ayat lah 5 balik wah. Nama nan sebenarnya nan madu nan fokus jiwa di antara ayat nan 5 balik wah. Coba takok. Yang 5 pertama. 5 pertamanya. Cuma tinggal apa lain enggak Pak Bet, tinggal pengamalannya lah itu. Nyolah tahu awak mah. Namanya itu kognitif ya. Kalau dalam ilmu pendidikan kan ada kognitif, pengenalan. Sudah itu ada psikomotorik. Mungkin psikomotoriknya dan perlu lah atau afirmatif macam itu. Teori-teori ilmu orang tuh hebat orang tuh. Cuma untuk menambah walai, jadi untuk mengaplikasikan. Jadi nan 5 tadi membuat pade itu. Pertama apa tuh? Allazina yu'minuna bil ghaib. Nah, itu dia pade itu. Sudah itu apa lagi? Wa yuqimunas shalah. Sudah itu apa lagi? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Sudah itu apa lagi?
Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Akulah dalam rangka itu gini. Sudah itu wabil akhiratihum berarti ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Berarti madu hati itu. Jadi tidak ada pacah-pacah lain. Kok ka badai, kok ka gampu, kok mahampir, kok alo, hampir. Madu hati. Ada pun nan dua baca ko innal ladzina kafaru wa minan nasi, kini kan ujung minan nasi lagi gua. Itu untuk ilmu di awak tuh maksudnya supaya jangan terlibat ke dalam itu. Yang merasa menandoi kalau awak rusuh-rusuh hati berarti terlibat juga di dalam dua komponen kok. Ana awak mengicain indah pasti terlibat. Kan itu makanya kalau mengaji Al-Quran kalau enggak tahu artinya boleh. Itu namanya mau buang. Masa anak ketik kalau diajar lo kau bahasa sekali enggak kau mungkin. Memacik Quran saya ada orang ke meninggal nampak ada orang sakit ya dipaciknya Quran tua. Nampak ada bu. Boy tutorinya. Patunya enggak ada. Masih dipacik-pacik itu. Soalnya lah tahu bahasa Quran kau pedoman. Tapi itulah kan kasihan. Jadi nan sabananya mau dia waktu diusahawan beraja. Ya disadiukan banari. Kalau tasambi-sambinya ya tapi alah laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Ya, matu jazauna illa kamu tidak dapat balasan kecuali apa yang kamu kerjakan. Jadi sesuailah. Baru paham Pak Bet ya. Ini rajin bertanya ke ibu-ibu bertanya-tanya. Ya terus jadi ini nih ya mahun ini begini jadinya. Tentu kita ingin tahu apa arti maksud dari ya mahun ini. Ini dia tuh. Ya taraddaduna. Ini kan radda tadi. Ya taraddaduna fil kufri. Sudah itu watarakahu mutahayyirin. Ragu-ragu, taraddud, maju mundur di dalam ketertutupan, dalam kekafiran. Tatutui panganatu ndak terbuka dah kalam. Makanya bapak-bapak ibu-ibu walaupun awak lah namanya lah muslim ya sesama kok ya. Alun ada sempurna terbuka lah itu. Ambo mau akui diri ambo begitu. Ya kalau nan terbuka itu memang jannya. Terbuka ndak ada rusuh-rusuhnya lah. Apa keterangannya? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ndak ada cemas, ndak ada sedih. Ikon ndak masih datang sedih-sedih itu. Itu kan lumrah jangan dipaturut lumrah lah. Tidak normal banget mah kerja kawan. Kecerak normal wah. Itulah normal. Mengakui itu yang susah Pak Bet. Mengakui diri sendiri itu yang susah. Iya, memang iya terlepas wakil ya. Jadi kini teori itu dapat dia awak. Kan itu nan ilmu. Nan bedo teori ndak lo dapat. Lah tahu awak bahasa dalam Al-Quran sebenarnya lah dikician. Allazina amanu wa amilus shalihat, kalau sudah betul beriman beramal saleh, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada lagi khawatir, tidak ada cemas. Malah balik ceritanya prasasti nan di dinding dan apa itu dan teliang. Aku heran. Kan Santiang ayahnya membuat itu. Ayahnya itu ditulisnya di prasastinya apa tuh? Apa ajib tuh? Lima yu'min bil qadri. Aku heran melihat orang yang beriman dengan kadar baik, kadar buruk. Kaifa yahzan? Kaifa yahzan? Kok bisa dia bersedih? Cobalah ino-inoan. Kok bisa bersedih? Tapi sudah yakin bahwa Allah yang menentukan. Itu
dalam keadaan lumrah. Alun lah itu kalau ya memang tidak ada. Tapi harus diakui dulu Pak, memang sedih gitu lah. Tapi setelah itu kan itu yang karena kaji. Kalau enggak mau kisti enggak selesai permasalahan. Iya itu Kan? makanya dikatakan lain tahu awak kaji itu rancak tapi tidak bisa awak 100% memakai. Jadi nampaknya kalau pepatah Minangnya itu rumah tampak jalan kasinan tuh nanalun itu berbagai teori itu orang adonan macam-macam Jawa enggak. Jadi diansua dengan seperti kolang seperti itu mengko awak harus tahu seperti belajarlah awak Al-Qur'an i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zina. Dipelajari lah tuh. Sehingga mengerti lama-lama. Alhamdulillah mengerti lah awak. Oh, begitu ya. Bermohon ke Allah. Itu caranya ya. Sama itu semuanya. Jadi makanya walaupun ustaz-ustaz ya dalam teori itu makanya ngecek dalam teorinya begini bapak-bapak ibu-ibunya. Tapi sama-sama kita ya enggak ini mendep saya sudah begini enggak begitu. Enggak ya. Nah, terus di sini artinya mereka ragu-ragu terus dalam kekafiran, maksud ketertutupan dan membiarkan ditinggalkan tarka ya, wa tarakahu membiarkan Allah orang itu mutahayyirin. Bahasa Indonesia ini sudah jadi bahasa Indonesia aslinya Arab ini. Heran. Mutahayyirin, heran. Heran itu bahasa Arab ya. Heran-heran. Jadi heran-heranlah dia. Kenapalah seperti ini ya? Kenapalah seperti ini ya? Heran-heran. Terus sedikit lagi. Ulaika. Ulaika. Ya, ulaika ini apa artinya? Mereka ya. Mereka itu. Kalau mereka itu mereka siapa ini? Munafik. Ya. Mereka orang yang enggak serius menerima ajaran Muhammad waktu itu datang ke Madinah. Ya, kalau yang serius juga kan disambut orang dia. Tala'al badrun alaina itu kan lagunya terbit bulan di atas kami bulan purnama kami terang lagi itu. Orang yang serius itu. Ada pula masuk di dalam orang yang kurang serius. Itu yang ini. Bagaimana orang itu? Diibaratkan juga ini. Allazina ishtarau. Orang-orang itu membeli. Ini kan bahasanya ini hebat ya. Membeli mereka. Mereka beli kesesatan. Dengan apa uangnya membeli? Petunjuk. Petunjuk. Yang membawa petunjuk siapa? Rasul Nabi Muhammad. Mestinya dengan datang Nabi Muhammad terang. Jadi sekarang kita pun begitu. Quran ada di rumah, mengaji ada tampe, buku bisa dibaca, mata tarang, pikiran bisa dipakai, dipakailah. Jadi sehingga memang dibelilah dibeli keterangan itu dengan kesungguhan. Sama seperti sekarang. Mereka belilah ajaran Islam itu atau hidayah itu betul-betul dengan kesungguhannya. Itu maka waktu ke Nabi Musa itu disebutkan begini tuh. Umatnya itu apa itu dalam Al-Baqarah itu? Wa is akhasna misaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khuzuma. Itu perlu itu. Kita pun pakai itu. Khuzuma atainakum. Khuzu. Apa arti khuzu? Ambillah fil amar kan? Khuzuma, khuzu dulu. Khuzu kamu ambil. Ma atainakum. Apa yang kami beri kepada kamu. Berarti isi Taurat itu dulu. Khuzu ma atainakum biquwah. Biquwah itu apa? Dengan sungguh-sungguh. Iya, dengan sungguh-sungguh. Awak betul pagi kok. Ambil sungguh-sungguh lah ya. Dosa kan besok mengaji ibu-ibu ulak karang termasuk bapak apa ibu dan ibu ingin bergabung. Sungguh-sungguh ambil sungguh-sungguh lah. Ya, awak betul jadikan aku menjadi orang ikhlas. Ya Rahman, ya Rahim. Jadikan aku menjadi orang ikhlas. Takut yang mau beko dan lain-lain. Jadi itu makanya ini disebut
rupanya orang itu diusahakannya dapat sesat jadinya. Itu kalau orang pepatah Minang itu nama dibuatnya itu. Kalau ada mamak rumah hamba tu mengecek dulu. Jangan ndaknyo musaji nan dibuat gereja nan tumbuh. Padi nan ditanam ilalang nan tumbuh. Akunya. Jadi mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Mestinya dengan datang Nabi Muhammad ke Madinah, teranglah hidupnya. Tapi ternyata gelap. Itu sudahlah orang itu mata malfata, fata malfata. Lewatlah yang lewat, hilanglah yang hilang. Matilah yang mati. Sekarang saya. Saya, Al-Quran ada. Bagaimana caranya? Apakah cukup dibaca-baca saja? Gitu dia. Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Terus, jadi mereka itu, mereka membeli mereka akan kesesatan, mereka beli dengan petunjuk. Kan hebat bahasanya itu. Ya, terus ai, sedikit lagi ya. Ai, maksudnya apa itu? Membeli kesesatan dengan petunjuk. Ai maksudnya adalah ulaikal mausufuna. Orang-orang yang ini sifatnya nih. Mereka yang disifati di atas tadi kan mulai dari izalakul lazina aman. Begini. Apa ulah sekarang? Bentar. Halo. Ya. Oh ya. Tuh. Ulaika ini maksudnya, yang lain masih nyambung. Masih. Nyambung. Masih, Pak. Ya, itulah itu apanya tuh asam garam manis ya, suka duka pakai viral, tapi alhamdulillah kan bisa. Ulaika orang yang disifati itu yang disebutkan di atas bisan. Ulaika al-mausuf bisifati sabiqah, yang disebutkan sabiqah yang di atas min qaulihi dari firman Allah, kan ada disebutkan mulai wa minan nasi. Kan ada ini dia. Iya. Nah, wa minan nasi ikhtarul kufra alal iman. Itu isinya sebenarnya. Ikhtarul kufra alal iman. Mereka sebenarnya memilih kafir daripada iman. Dari mana? Ya, itu artinya iman itu memang murah diceritakan. Iman percaya. Tapi untuk proses percaya itu memerlukan belajar, memerlukan latihan. Jadi orang yang disebutkan di atas tadi, ini maksudnya ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalala bil huda. Berarti orang yang memilih tertutup hati daripada mengikat teman, berarti orang itu ibaratnya seperti ini. Mereka belilah kesesatan itu dengan petunjuk. Mestinya petunjuk yang dapat, tapi sasek jadi. Jadi macam yang kita lihat begitu. Mestinya kalau kita misalnya berumah tangga itu tujuannya apa? Kalau dalam ayat litaskunu, kan ada itu litaskunu ilaiha, supaya kamu tentram. Tapi ada orang sudah berumah tangga berantem. Misalnya bekerja itu apa gunanya? Supaya ada pekerjaan. Rupanya ke penjara jadi. Jadi itu makanya disebutkan mereka beli kesesatan itu dengan petunjuk. Na'udzubillah ya. Nah, maka akhirnya ditutup pamarabihat. Coba. Pamarabihat. Ini Tijaratuhum. ya, kenapa dibaca tijaratu? Tijaratuhum. Oh, sudah nyambung ya. Nyambung. Fa'il dari rabihat. Ini fi'il madinya.
Tapi bukan rabaha ya, robiha, setimbangan fa'ila. Robiha, robihat. Kan ada 6 itu. Robiha, robihu, robihat. Yang keempatnya. Maka tidak beruntung. Tidak berlaba. Apa yang tidak berlaba? Tijarah. Ya, tijarah mereka. Tidak berlaba dagang mereka. Jadi kita ini di dunia ini dagang ini. Kita ini Dagang. menggaleh ini. Awak kalau lah cerita menggaleh dunia aku yolah lah terasona awak. Wah kini Pak Bet, pelabuk ini itu rugi baru. Pulang pokok lah. Kalau pulang pokok lumayan, nih kok pokok pun habis. Rugi baru. Jadi jangan berugi ya Pak Tommy, Pak Ibu-ibu di ulak karang, jangan sampai rugi. Mumpung ada hari seketik gua, jangan sampai rugi. Kan ini kita ini ya dagang ai, ini dia. Maksudnya kata Pak almarhum, palam, ini kan robiha yarbahu. Ini kan film mudhari'nya. Yarbahuna aslinya ini. Maka tidak beruntung mereka bitijaratihim dalam dagangnya. Bahkan akan tetapi khasiru. Khasiru apa artinya? Merugi. Innal insana lafi Husrin. khusrin. Merugi. Kenapa merugi ya? Illa allazina amanu. Iya, enggak. Sebenarnya allazina amanu itu kan sudah sikap lagi. Kenapa sebenarnya manusia kok bisa merugi ya? Apa di antara mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki penyebabnya apa itu? Tidak sadar kepada Allah. Aduh, Apa Bu, Ibu Didi? karena waswisubi sudurin nas masih ada, Pak. Sekarang begini saya ulang. Ini kan dari ujung rambut sampai telapak kaki ada komponen lahir batin di dalam diri. Yang paling berguna di sini dalam tubuh kita ini apa sebenarnya yang membuat kita bagus ini? Akalnya. Pikiran. Kalau hati kan penimbang aja itu. Oh. Jadi ada akal pikiran, kecerdasan. Jadi kecerdasan nggak dibuka, nggak dipergunakan. Kecerdasan hanya memenuhi apa? Selera. Cari pitih. Cari pitih saja. Pitih pun kalau lain madok kawan, nggak ada. Itu makanya merugi. Jadi kalau ayam nggak apa-apa, nggak ada itu sama dia kok. Makanya awak untung lah kota kana dewan di. Makonan sabananya beruntung menggunakan akal pikiran sampai mengerti siapa Tuhan sebenarnya. Bagaimana hidup sebenarnya. Kalau berputar-putar untuk di sini-sini aja, tapi lah mau kesian lah tinggi filsafat mah. Mana dunia aku sebenarnya. Tapi payah orang nangkap tuh, tidak pernah sampai doh. Agaklah lah jale anak awak manyo anak tuh. Misalnya makan awak kok kue punya lama di mana lama itu. Itu mangko. Tapi kalau lambo sampean tak aku banyak orang paniang kesudahnya. Jangan pilih kaji lain bocor mah. Lihat mengaji juga mandi. Itu makanya ada ayat sebenarnya hidup itu adalah di akhirat. Tapi kan nggak terterima dari tak orang. Ya lu sampai sekolah sini. Dan sabana hidup itu akhiratnya. Di dunia aku hidup fata morgana. Kalau pandai menggunakan pajak di akhirat. Tapi jangan salah lo. Oh hidup sabana di akhirat kata Ustaz. Akhirnya sembahyang lawa tele namudu. Itu maka wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jangan sampai kamu tertipu. Yang tertipu itu apa? Coba berhati sedih, melanggar peraturan, macam. Mulai mah bukakan Allahumma faqihna fiddin, beri paham. Gitu ya. Terus di sini apa lagi? Mereka pergi wa makanu muhtadin. Ini ditutup ya. Sampai sini Bu ya. Iya, Pak. Tidak ada mereka. Maksudnya tidak adanya di mana? Dan tidak ada. Ini Tadi
Ini kan kana, itu guna bahasa Karena di akhirat atau di dunia ini? Di Di dunia. dunia. Di dunia. Kalau sekarang dalam umur kita masa muda atau masa tua? Ketua. Masa muda. Masa muda tak beraja loh. Tapi masih untung karena di dunia kita masih pakai. Jadi wa makanu muhtadin, tidak ada mereka dapat petunjuk ini di dunia. Tapi kalau di bawah umur kita masuk ketek nak beraja dulu. Jadi gaek-gaek kau raja. Namparahnya gaek pun nak beraja. Maku cilako. Ya. Jadi karena itu gunanya menggambarkan dari dulu. Jadi tidak ada mereka semasa hidup di dunia, waktu hidup di Padang dulu nggak dapat hidayah. Kenapa nggak dapat hidayah? Karena yang 5 di atas. Kan yang 5 di atas. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau muhtadin ini asal katanya hadayat, tapi kalau ditambah alif ta orang yang sudah dapat hidayah. Itu makanya ada bukunya di Masjid Lakarang, saya lihat putih besar yang dulu ketua Majelis Ulama dia orang Seteba ini, Pak tuh masih sehat, dia sudah 85 atau 86 umur. Dibuatnya buku Mentawai dalam Pelukan Muhtadin. Ada itu bukunya. Lupa saya, enggak ingat lagi. Kecil-kecil orangnya. Pak Mas Ya. Bukan. Ya, jadi semasa hidup mereka di dunia tidak dapat hidayah. Ini dia. Tidak dapat hidayah itu ila toriki, ila turuk ini. Turuk bentuk jamaknya. Torikun, torikani, turuk. Kepada jalan-jalan bisnis. Ke jalan-jalan bisnis. Jadi tidak dapat secara manggale. Manggale sebenarnya lah dapat. Tapi manggale sebenarnya untuk berhenti di akhirat, enggak. Akan ada di surat 1 itu. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah aku tunjukkan kamu perniagaan yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Tu'minuna billah wa rasulih, ya. Fa innal maksud minha, panjang lagi ke belakang. Sedikit ya. Maksudnya di sini adalah selamat. Ini Pak, Bapak-bapak Ibu. Selamat kepala galeh. Ini kepala galeh ini. Kepala, raksul mal, kepala harta. Kau menggaleh. Selain selamat kepala galeh, dapatlah rabhun. Jadi kepala galeh selamat, pokok selamat, untung dapat. Kalau laya do kepala galeh, ada kepala galeh habis lo. Jadi jangan sampai ini raksu ini kepala harta dan untung. Jadi kita di dunia ini kepala galeh kok kan itu akal, pikiran, alam dia gitu Allah itu galehnya. Di galehnya itu beruntung. Wahaulai orang ini jadinya adha'uhuma, sia-sia keduanya. Barang dan diagih di Allah hilang, untung tidak ada. Para sumalihi. Ini kepala galeh itu akal. Itu mangko itu. Kok kepala galeh awak kok Pak? Akal. Iya. Kan dengan ada akal tuh awak bisa rancang. Akal itu memang menggunakan pikiran. Tapi kalau akal nggak elok, pikiran tentu macam-macam. Kalau akal pun tidak ditundukkan ke nakal, wahyu, ngambang lenya. Sudah itu akalnya adalah memutar-mutarkan, untungnya adalah petunjuk, dapat hidayah. Itu yang kita peroleh. Nanti berikut kita sambung diagi Allah contoh supaya lebih pade. Alunya paham kalian dan lagi contoh masaluhum. Jadi dikasih metafora. Ya, sampai di sini pengajian kita. Jadi kesimpulannya ini banyak dapat kita pengetahuan di dalam ini keadaan orang munafik yang diejek oleh Allah. Jadi kita pun kalau masih ada terdapat ya'mahun, masih ada macam-macam itu mungkin berimbas juga ya. Na'udzubillah. Mari berdoa.
Allahumma. Fakihna fiddin. Ini dia berperan ini. Allahumma fakihna. Serius ya. Kalau berdoa itu bapak-bapak jangan kita ribut. Berdoa itu gambungkan itu. Ya. Digambungkan itu ada dalam hadisnya. Itu awak heboh-heboh. Anda doang angkat tangan doang ya. Macam-macamnya kasih. Kuah. Lah sudah gambung. Allahumma fakihna fiddin wa alimnal hikmah wa ta'wil. Coba diulang lagi. Allahumma fakihna fiddin wa alimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Disapukan ke muka. Kata orang enggak, memang disapukan. Jadi jangan didangana lah cerita orang bilang macam-macam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.